Nah, sore ini saya ditemani teman-teman dari SPAK Indonesia. Ada Ika, ya. Ika ini dari koordinator operasional dan komunikasi dengan agen SPAK, koordinator agen SPAK. Kemudian ada Nisa. Nisa ini eh, kamu apa nih? Koordinator komunikasi ya. Komunikasi ya. Nah, koordinator komunikasi. Jadi Nisa ini yang memegang sosial media dan semua materi-materi komunikasi sehubungan dengan SPAK dan para agen ya, dan agen dan juga dengan apa namanya internal dan eksternal gitu ya. Nah, kami kan di SPAK ini cuma 3 orang ini aja, 3 gelintir orang ini yang melakukan operasional sehari-hari di kantor SPAK. Kami baru pindah dari tadinya di Pasar Minggu ya, kemudian kita sekarang pindah ke tempat yang sedikit lebih baik lah ya kondisi rumahnya, itu di Jalan Karangasri 6 C5 nomor 8 di Lebak Bulus Cinere. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang ke Jakarta atau teman-teman yang di Jakarta mau main ke SPAK itu senang banget, kita mengharapkan setiap kali selalu ada teman-teman yang bisa meramaikan kantor kita di sana ya, bisa kantornya nggak gede tapi ya lumayan lah buat ngumpul-ngumpul ya. Kalau bisa juga misalnya teman-teman mau ngadain kalau yang lagi di Jakarta gitu ya mau mengadakan pertemuan atau apa rapat dengan komunitasnya bisa juga pakai kantor kita ya. Karena kita cuma bertiga kok di situ. Yang penting janjian dulu. Oke. Nah, sebelum saya ngoceh-ngoceh lebih panjang dan pengen dengar juga teman-teman bercerita, saya atas nama SPAK Indonesia ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan ini start dari nol gitu ya kalau ngisi bensin. Jadi dengan hati yang bersih, dengan hati yang lapang kita bisa memulai berkarya kembali dan selalu bersatu untuk tujuan kita di akhir yaitu untuk Indonesia yang bebas dari korupsi. Baik, jadi sore ini sebenarnya ingin diisi, nanti saya nggak mau saya ngomong sendiri aja nih ya, kepengen dengar teman-teman juga ya. Tapi sore ini saya ingin sedikit update tentang apa sih yang dilakukan oleh SPAK Indonesia sekarang ini gitu ya, supaya teman-teman ada gambaran juga gitu. Kemudian saya ingin menceritakan sedikit tentang bagaimana kita berupaya untuk menggalang dana publik ya, bagaimana kita bisa bagaimana SPAK Indonesia ini bertahan secara finansial gitu ya. Kemudian nanti saya ingin dengar usulan, komentar, ucapan selamat, harapan apapun dari teman-teman sekalian ya. Ini sangat sangat yang saya harapkan karena bisa kumpul-kumpul gini tuh nggak sering-sering ya. Jadi kepengennya kalau misalnya bisa ketemu dan kita langsung bisa diskusi apa namanya offline gitu ya, itu akan sangat menyenangkan. Tapi karena nggak bisa, jadi kesempatan seperti ini akan sangat menyenangkan sekali kalau teman-teman bisa mengutarakan usul-usulan gitu ya, dan pertanyaan juga. Nah, jadi yang pertama saya singkat aja nih kepengen update sedikit ya apa yang dilakukan oleh SPAK Indonesia sekarang. Jadi kalau teman-teman tahu kita tuh punya 2 fokus ya sekarang ini. Yang pertama tuh fokus kita tetap di pendidikan seperti ketika kita pertama kali lahir dulu gitu ya tahun 2014. Itu udah 10 tahun loh ini teman-teman sekalian ya. Jadi 5 tahun kita menjadi sebuah kita berupa berbentuk gerakan kan ya, waktu itu masih di bawah IPJ, jadi kita masih apa namanya di bawah donor. Jadi kita kalau setiap ulang tahun kan masih ingat, mungkin teman-teman yang lama ya masih ingat gimana kita merayakan ulang tahun itu selalu dalam kemeriahan pokoknya yang ini banget deh gitu ya, ulang tahun yang beneran gitu ya. Nah, setelah kita menjadi organisasi tentunya kita harus survive dengan apa mandiri gitu ya, dengan kaki kita sendiri. Jadi kita lepas dan menjadi organisasi yang mandiri, yang independen. Jadi sekarang kalau setiap ulang tahun ya mesti mikir gimana nih ya caranya biar ulang tahun itu tetap jadi ada memorinya, teman-teman sekalian tetap bisa ngumpul. Yang sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya adalah gimana mengumpulkan dan menjaga semangatnya teman-teman. Itu tantangan yang terbesar menurut saya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa berbagi juga enaknya kita ini mau gimana gitu. Nah, itu jadi fokus kita yang pertama tuh pendidikan dari awal dulu ya. Dan itu kita sekarang ini bentuknya kalau dulu kan belum ada satu program tertentu ya, waktu kita masih gerakan tuh
teman-teman semuanya ada yang masuk ke sekolah juga, ada yang kemana-mana gitu ya dengan membawa game dan teman-teman tuh volunteering sendiri gitu ya tanpa tanpa apa namanya tanpa ada program apapun. Jadi teman-teman inisiatif sendiri. Nah sekarang setelah kita jadi organisasi, eh, kegiatan-kegiatan itu menjadi lebih terprogram gitu ya. Jadi kita sekarang ini inisiasinya SPAK itu punya yang namanya Sekolah Jujur Sekolah Saya. Itu sebuah program yang membantu sekolah-sekolah membentuk ekosistem anti korupsi. Nah, waktu tahun 2021 sampai 2021 sampai 2022 itu kita didukung oleh IPJ waktu itu pertama kali. Kemudian setelah itu kita juga Sekolah Jujur Sekolah Saya itu didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat program organisasi penggerak waktu itu sampai tahun 2023. Nah, kemudian sekarang dari 2023 sampai 2024 Mei ini nanti udah mau habis ya, itu kita didukung oleh pemerintah Selandia Baru untuk program Sekolah Jujur Sekolah Saya ini. Nah, ini udah ada di udah ada di Aceh, di Medan, di Jakarta, di Semarang, di Makassar dan di Gorontalo. Di Papua sebenarnya udah ada waktu itu, cuman kita agak kesulitan koordinasi dengan teman-teman di Papua ya karena agennya juga cuma sedikit, cuma cuma Mama Sofia waktu itu yang aktif berkoordinasi di sana. Nah, untuk yang di Semarang itu kita di Sekolah Jujur Sekolah Sayanya itu programnya di apa ya namanya itu didukung sepenuhnya oleh Inspektorat Kota Semarang. Jadi agak berbeda sedikit dengan sekolah jujur yang sekarang yang jalan di kota-kota lain. Kalau di Semarang itu programnya kita tuh sebagai inisiator program SPAK itu, tapi yang menyelenggarakan di lapangan itu adalah Inspektorat Kota Semarang. Jadi program ini dijadikan salah satu program kerjanya Inspektorat Kota Semarang dalam uh, apa namanya ya program kerja pencegahan korupsinya mereka gitu. Nah, kemudian itu tadi tentang yang kita dengan pendidikan ya, sekolah apa namanya? Sekolah Jujur Sekolah Saya itu adalah salah satu program SPAK di dunia pendidikan. Kemudian kita juga sekarang ini sedang menjalankan program di bawah dengan dukungan dari Seantek dan IFES. IFES dan Seantek IFES itu uh, IFES itu apa ya? Ini kok aku selalu lupa singkatannya. IFES itu International, aduh aku lupa deh. Apa for elektoral gitu. Pokoknya dia itu institusi yang mendukung uh, kegiatan-kegiatan elektoral, kegiatan pemilu gitu ya. Nah, jadi si IFES ini kemudian dananya disalurkan lewat Seantek. Seantek itu Southeast Asian for Transparent and Accountable Governance. Jadi ada satu badan lagi di bawah IFES itu. Nah, kita tuh dapat donasinya tuh dari IFES melalui Seantek gitu ya. Untuk melakukan sebuah diskusi. Jadi karena kita kan waktu menjelang pemilu waktu itu mengadakan kampanye suara perempuan berharga ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat yang kemarin ini di bulan Januari kemarin. Nah, apa namanya? Jadi karena kita melakukan kampanye itu, kemudian mereka ingin kita melanjutkan lagi setelah pemilu selesai. Mereka ingin kita melakukan satu semacam diskusi gitu ya, melanjutkan kampanye itu diskusi mempertemukan antara anggota legislatif yang terpilih dengan anggota masyarakat dalam hal ini perempuan. Jadi sebagai bentuk gimana perempuan sebagai konstituen mengawal legislatif yang sudah terpilih gitu ya. Jadi kita akan melakukan diskusi secara baik secara offline maupun secara online. Tapi ini kita menyelenggarakannya di Makassar karena kebetulan teman-teman di Makassar itu ada yang baru ada agen-agen SPAK ada yang ikut dalam penelitian tentang sikap politis para pemilih di pemilu yang lalu. Jadi melakukan penelitian di bidang yang terkait pemilu gitu ya. Jadi mereka punya jaringan-jaringan, masih punya jaringan yang apa namanya bisa ikut, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang dengan SPAK ini. Jadi kita pilih yang diskusi offline-nya itu kita pilih di Makassar, tapi nanti akan ada 2 kali webinar yang sifatnya nasional. Nah ini teman-teman bisa ikut semua, bisa gabung. Kita akan buka untuk nasional, jadi siapapun bisa ikut nanti ya. Ada beberapa topik yang akan didiskusikan di situ. Jadi yang berdiskusi itu anggota-anggota legislatif terpilih gitu ya dengan para pegiat
isu-isu perempuan dari berbagai macam organisasi masyarakat gitu ya. Nah, teman-teman juga pastinya bisa bisa ikut bergabung. Nah, kemudian selain itu kita juga sekarang lagi menunggu. Jadi kita tuh memasukkan proposal ini kalau kalau NGO atau LSM itu kan ya kita harus bertahannya dengan cara ini ya. Kita harus selalu menciptakan program program untuk masyarakat dan kita harus mencari bagaimana caranya ada institusi yang bisa mendanai program yang kita proposal yang kita ajukan itu. Nah, kita sedang ya teman-teman mungkin ingat bahwa di tahun 2022 SPAK ini pernah melakukan penelitian tentang korupsi dan tindak pidana perdagangan orang ya waktu itu di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sekarang ini kita sedang mencoba memasukkan proposal untuk pencegah bukan pencegahan ya apa ya untuk pemberdayaan ke teman-teman kelompok disabilitas terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi tindak pidana perdagangan orang itu banyak memakan korban teman-teman difabel juga. Jadi bagaimana kita langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk bisa memberdayakan mereka supaya mereka bisa ikut mencegah mereka sendiri sebagai korban gitu ya. Nah, tentunya di situ nanti akan masuk unsur-unsur korupsi juga karena di penelitian yang lalu kita sudah menemukan bukti bahwa ternyata korupsi itu menjadi pintu masuk dari perdagangan orang gitu ya. Oke, jadi itu yang sedang kita lakukan sebagai program di SPAK Indonesia. Nah, secara komunikasi nanti mungkin Nisa bisa tambahin ya. Secara komunikasi mungkin teman-teman sekarang akan melihat bahwa di sosial media kita itu hampir setiap hari selalu ada posting baru gitu ya. Nah, ini yang belum follow harus follow ya. Pokoknya kalau jadi agen SPAK harus follow ininya apa sosial media kita, ada Instagram, ada Facebook, kita juga ada Twitter ya, sekarang namanya X ya. Nah, kalau ada beberapa event besar kita biasanya kita masukin ke YouTube. Jadi kalau misalnya ada diskusi besar yang kita selenggarakan gitu ya, kita masukkan ke YouTube. Nah, jadi teman-teman nomor satu follow dulu paling tidak Instagramnya ya gitu ya Nis ya. Karena setiap hari itu ada program-program baru yang kita masukkan di situ dan itu sangat menentukan. Jadi kalau teman-teman nge-like itu akan sangat menentukan profil SPAK. Jadi dia akan terus naik ya sehingga apa namanya kita itu di apa ya di kancah per organisasi masyarakat itu kita akan naik profilnya gitu ya. Nah, itu kita sekarang udah punya follower sekitar 2.000 ya di Instagram dan itu organik benar-benar masuk secara mereka tidak kita nggak beli follower ya gitu. Jadi kita nggak ngeboost pakai apapun itu secara organik keluar ada 2.000 dari awal dulu berdiri. Terus kita juga punya website ya www.spakindonesia.org itu juga teman-teman bisa memanfaatkan beberapa. Jadi setiap ada kegiatan itu selalu kita update di situ dan nanti kita akan apa namanya ya, membarui meningkatkan kapasitas website kita sehingga kita bisa di situ kita akan melakukan satu yang namanya ada satu menu khusus untuk penggalangan dukungan publik di situ ya. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya bisa melakukan banyak hal di situ nanti kita obrolin lagi itu lebih lanjut kalau udah jadi aja websitenya ya. Tapi teman-teman intinya gini, semua media media sosial atau media komunikasi kita itu ya buat kita. Jadi kita juga yang memanfaatkan gitu. Jadi kalau kita nggak ikut menghidupkan ya nggak mungkin nih saya sendiri yang menghidupkan. Jadi teman-teman kalau misalnya punya cerita di daerah gitu ya, punya punya cerita atau punya apapun kegiatan apa yang ingin disampaikan itu silahkan kirimkan aja artikelnya ke kami lewat email ya info@spakindonesia.org. Nanti kita akan apa namanya bahas bersama gitu ya. Jadi kita akan kalau apakah perlu diedit atau apakah kita nanti akan tanya jawab kenapa apa lebih dalam supaya artikelnya nanti bisa lebih dalam gitu. Nanti kita bisa masukin ke apa website kita dan biasanya antara website dengan sosial media lain tuh saling mendukung. Jadi apa yang kita baca di sosial media itu nanti kemudian bisa link langsung ke websitenya. Jadi teman-teman mohon dengan sangat kalau punya cerita apapun ya, yang tentunya yang satu visi misi dengan SPAK gitu ya, bisa kirimkan ke kami dengan senang hati kita akan memuatnya di dalam website kita. Nah, itu tadi tentang update Spark ya. Sedikit ngocehnya sedikit lagi ya. Boleh abis ini nanti kita ngobrol tanya jawab.
Nah, ada yang ingin saya sampaikan tuh tadi tentang penggalangan dukungan publik gitu ya. Dukungan publik ini dukungannya itu bisa macam-macam ya, bisa dukungan tenaga, pikiran gitu ya, atau juga dukungan dana. Nah, kalau dukungan tenaga dan pikiran itu udah pasti kita akan sangat terbuka. Jadi misalnya bahkan teman-teman itu kan sekarang ini kalau kita misalnya mengadakan ada acara di daerah, kita selalu ajak teman-teman untuk ikut bergabung dengan kita gitu ya, untuk ikut membantu kita di lapangan. Nah, kalau dukungan apa namanya dana ini yang kita sekarang ini sedang betul-betul mati-matian putar otak dan segala macam ya upaya kita untuk supaya bisa menghidupkan cara-cara dukungan mendapatkan dukungan dana ini. Jadi dukungan dana ini nantinya bisa berupa penjualan produk gitu ya. Jadi penjualan merchandise. Sekarang kita tuh punya beberapa merchandise yang mungkin beberapa teman di sini udah tahu atau belum, saya nggak tahu ya. Tapi itu nanti akan kita masukkan ke website. Jadi atau kalau misalnya sekarang ini kan belum ada di website ya, terus teman-teman udah telat nih yang lalu belum sempat beli atau apa, teman-teman bisa tanya baik di email maupun di grup kita ya, grup Spark itu ada misalnya berminat ada apa aja sih yang masih ada tuh stoknya di Spark gitu ya. Nanti kita bisa beritahukan gitu. Nah, penggalangan dananya itu lewat penjualan merchandise gitu ya. Dan penjualan merchandise ini bisa yang diproduksi sendiri oleh Spark Indonesia atau yang merupakan kolaborasi dengan usaha UMKM gitu ya, siapa aja. Jadi misalnya teman-teman punya usaha UMKM apa gitu ya, mau kolaborasi sama kita, itu bisa banget. Jadi nanti teman-teman bisa, nanti kita obrolin, nggak di sini ya tentunya ya, tapi ini saya cuma kasih tahu bahwa kesempatan itu kita membuka banget gitu. Nanti kita bicarakan bagaimana aturan mainnya gitu ya, tapi kita sangat terbuka dengan kerjasama itu. Kemudian kita juga sedang mencari donatur yang secara sukarela. Jadi mereka memberikan donasinya itu setiap bulan secara sukarela gitu. Kita tidak menggunakan platform seperti kita bisa ya. Kita belum belum sudah terpikir tapi kita belum akan melaksanakan itu gitu. Oke. Nah, itu dari saya di Spark Indonesia. Sekarang saya ingin dengar teman-teman sekalian mungkin ada yang ingin bercerita atau ingin menanggapi apa yang saya jelaskan tadi atau mau memberi selamat atau apapun, saya sekarang waktunya untuk berhenti bicara. Jadi saya ingin dari teman-teman ada usulan atau apa bagaimana supaya kita itu bisa terus apa namanya ya menjaga kebersamaan kita ini gitu, menjaga saya tahu tidak bisa di atas kertas kita punya 3.000 agen itu di atas kertas ya, tapi saya tahu itu nggak mungkin semua 3.000-3.000-nya itu selalu dalam kondisi up semua gitu ya. Tapi dengan yang ada ini aja saya udah bersyukur, dan kalau ada usulan dari teman-teman ini semuanya kami akan sangat senang sekali mendengarnya. Silakan teman-teman, saya membuka kesempatan. Halo Mbak Maria. Ya, halo, selamat sore. Dengan siapa, Mbak? Sorry, ini aku Maria, pakai ini iPad. dengan Murni, Spak Oh, Aceh, Murni. juru Ya, Aceh. oke Murni. Apa kabar Murni? Ya ampun, udah lama nggak bersua. Iya, Jadi aduh, ampun deh. Spak Ini aku semua. soalnya nggak bisa lihat nih di ini kuning di iPadku, nggak bisa keluar ini wajah Oh kamu. iya. Ya, gimana Oke, Murni? untuk semua minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sore dari Aceh ya. Sama-sama Mbak Murni, salam juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya dari Jakarta, Alif. Iya. Nah, keren banget sih sebenarnya. Udah lama banget bergabung di Spak, mungkin dari pertama Spak sampai sekarang. eh, Ilmu-ilmunya, pengetahuannya, distribusi, gerakan-gerakan kecil yang semakin meluas membesar, kayaknya merasa sangat bangga ya sampai di titik ini gitu. Bahwa kita bersama-sama susah dan senang dari dulu gitu. Dengan beragam apa ya, cobaan, suka duka gitu. Sampai udah berapa tahun ya udah kita 10 tahun Murni. 10 tahun ya, ya Heeh. Allah. Kalau bayi udah bisa jalan, udah sekolah. Udah kelas 4 nih sekarang. Udah keempat. Ya, nah aku cuma mau update sih kegiatan-kegiatan kita kalau khususnya di Kabupaten Birun, Provinsi Aceh memang masih sampai detik ini kita masih melakukan gerakan-gerakan sosialisasi anti korupsi, kampanye-kampanye gitu.
walaupun kemudian kita memang lebih banyak berkutat di isu politik lokal, isu kepemiluan gitu ya, kemudian juga tentang korupsi dana desa. Nah, saat ini kita juga sedang bekerja sama dengan LSM Ger Aceh, Gerakan Anti Korupsi, kemudian juga kita membangun hubungan yang cukup intens dengan Kejaksaan Negeri Biren. Kita bekerja sama di dalam program Desa Siaga Anti Korupsi. Nah, agen-agen SPAK terlibat di sosialisasi tersebut sampai saat ini, dan kita juga sudah melakukan kerjasama ya, walaupun tidak tertulis, dengan kejaksaan untuk ikut berkolaborasi sampai kapanpun gitu dengan perkakas dan senjata-senjata yang kita punya, yaitu SPAK Terata gitu ya, transparan, akuntabel, dan tepat guna. Nah, kami juga akan terus melakukan itu, Mbak Maria, karena memang isu anti korupsi di level desa atau kampung di Aceh itu tidak akan pernah berhenti. Dan kita mendorong pembangunan yang anti korupsi gitu. Kemudian juga kita ikut berkolaborasi dengan Panwasli Kabupaten, Bawaslu ya kalau di ini, kalau kita spesialisnya Panwasli. Kemarin kita dengan Panwasli, kemudian juga dengan Kejaksaan dan beberapa organisasi sipil di daerah mewujudkan pemilu yang bersih dan inklusif. Dan kita juga membuat gerakan tolak politik uang. Ya, karena memang di Biren itu pada pemilu sebelumnya, atau pilkada sebelumnya, kita sempat disebut kota 100.000, Mbak Maria. Apa itu? Kota 100.000 itu adalah si aktor-aktor politik yang yang melakukan yang masuk di dalam kontestasi pemilu atau pilkada itu melakukan politik uang. Jadi ada serangan fajar dengan memberikan uang 100.000 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biren. Gila. Gitu. Jadi memang kita sempat viral Biren kota 100.000 gitu. Nah, kami memang tidak akan bisa menghapus kondisi tersebut ya. Banyak hal kemudian yang tidak bisa kita balik semudah membalikan telapak tangan. Tapi gerakan-gerakan ini akan terus kami hidupkan dengan melakukan kampanye-kampanye di ruang publik terkait dengan gerakan menolak politik uang. Nah, bersyukurnya juga alhamdulillah dari dari sosialisasi, pengetahuan, gerakan-gerakan kecil yang kami lakukan, timbullah inisiatif dari sebelum waktu pemilu kemarin ada 2 desa malah yang mendeklar diri sebagai gampung atau desa anti politik uang. Jadi desa tersebut dengan clear dan dengan sangat menolak politik uang di kampung mereka gitu. Nah, itu tentu gerakan-gerakan kolaboratif ya, bukan cuma dari SPAK, tapi SPAK ikut terlibat di dalam gerakan-gerakan tersebut. Kemudian mungkin usulan kali Mbak ya, usulan terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan ke depan untuk kolaborasi dan lain sebagainya atau program gitu. Kalau murni secara pribadi dan teman-teman SPAK di Biren Aceh itu akan fokus tentang korupsi dana desa. Desa anti korupsi, desa siaga anti korupsi. Karena memang dana desa itu nggak akan habis-habisnya kan, itu istilahnya gitulah. Dan pembangunan yang berkelanjutan, kemudian partisipasi publik untuk saling mengawal, kemudian dari level mereka pemerintahan kampung atau desa itu nggak akan pernah selesai, dan perlu rasanya tanggung jawab sosial, akuntabilitas sosial dari masyarakat untuk saling menjaga, dan dari pihak aparatur untuk merasa mereka memang tidak diawasi untuk tidak korupsi. Itu satu, fokus kepada dana desa dengan GIM Terata itu sendiri. Kemudian kita bisa concern ke isu pilkada, Mbak Maria. Oh iya, ini pilkada nih juga akan serem nih, ya kan? Nah itu November ya. Iya, November. Jadi kalau pemilu ya sorry itu saya gitu, istilahnya kalau di level kabupaten kita sendiri mikirnya kayaknya nggak terlalu berdampak deh gitu. Walaupun ya masih ada juga ya kisruh-kisruh. Tapi kalau pilkada ini momentum yang perang banget nih istilahnya. Ini akan perang banget karena mereka ngelihat, ini dampaknya langsung lebih dekat gitu.
Jadi Betul. kayaknya momen pilkada ini kita harus masuk, baik kemudian dengan gerakan-gerakan kita, apakah menolak politik uang, kemudian mendorong pemimpin yang berintegritas, atau kemudian juga memberikan informasi-informasi yang tidak hoax ya kepada masyarakat gitu. Bagaimana mereka bisa mengelola informasi yang anti hoax gitu. Kemudian juga bagaimana isu-isu integritas, isu-isu anti korupsi masuk kepada visi misi gitu. Jadi masuk pada visi misi agar ya itu tadi demokrasi yang bersih dan inklusi. Jadi teman-teman kelompok marginal, disabilitas juga bisa kita dorong di dalam program-program kita ini. Sampai kalau memang nanti di dalam mungkin kita bisa lakukan FDD nanti ya dengan calon-calon pemimpin daerah untuk memasukkan isu-isu tentang integritas atau good and clean governance gitu ya. Kemudian nanti terpilih atau tidaknya mereka bisa kita kawal lagi dengan janji politiknya. Tuh. Biar ini berkelanjutan, Mbak. Jadi gerakan-gerakan ini kecil ini tetap kita jaga, tapi juga untuk jangka panjang masuk dalam regulasi kah, masuk ke dalam nanti rencana kerja mereka, program-programnya, kerjasama kita udah kita bangun dari awal gitu. Bukan pada udah pertengahan kita baru masuk. Nah, mungkin dari sekian sih dari kita yang masih masih belajar banyak seharusnya dari teman-teman yang lain gitu. Walaupun ini masih gerakan-gerakan kecil. Gitu aja Mbak Maria. Terima kasih untuk Terima kasih semuanya. banyak ya Murni. Saya senang banget dengan apa yang Murni lakukan di sana. Saya sering ngikutin juga dari sosial medianya Murni ya. Kayaknya emang gerak terus ini Murni di Biren ya. Tadi tentang dana desa anti korupsi itu keren banget sih Murni. Kita juga emang selalu kita pernah waktu itu pernah hampir akan fokus ke situ gitu ya. Cuman waktu itu apa ya kendalanya tuh. Pokoknya kita akhirnya nggak jadi fokus itu. Tapi ada di Sulawesi Selatan tuh ada juga tuh desa anti korupsi yang kepala desanya juga kebetulan agen SPAK juga. Jadi di Bone di desanya namanya Malari itu juga kepala desanya agen SPAK dan dia juga melakukan banyak sekali hal sehingga untuk membangun desa anti korupsi itu ya. Terus nah kalau momen pilkada ini bener banget Murni, kita memang udah berencana pokoknya setiap ada pemilu besar 5 tahun atau pilkada serentak itu kita akan melakukan kampanye suara perempuan berharga itu. Jadi karena dasar pemikirannya kan emang karena perempuan itu kan pemilih yang terbesar ya, jadi sering menjadi rebutan para kontestan itu sebetulnya gitu ya, untuk memberikan suara. Tapi kadang-kadang juga kemudian menjadi sasaran dari politik uang itu. Nah, jadi kita harus memberi saya bukan bilang bahwa perempuan itu pintu masuknya politik uang, saya nggak setuju dengan itu ya. Tapi maksudnya kita harus memperkuat teman-teman perempuan ini, memberdayakan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan untuk menjadi pemilihan cerdas supaya mereka tidak terperosok ke politik uang itu. Jadi nanti kita akan bikin kampanye suara perempuan berharga lagi ya. Nah ini kita nanti minta tolong teman-teman daerah seperti Murni, misalnya nanti Murni kita bisa koordinasi misalnya kita di Jakarta bikin apa di daerah tuh ngapain gitu. Jadi nanti yang kita usung tuh kalau di pemilu yang kemarin tuh dan di pilkada yang tahun 2017 ya waktu itu yang serempak juga ya. Itu juga kita bikinnya namanya pemilunya kampanye selalu suara perempuan berharga. Jadi kita ingin perempuan itu jadi pemilih cerdas antara lain ya dengan menghindari money politik, dengan mempelajari calon itu bukan karena fisiknya atau bukan karena uang yang ditawarkan atau kesempatan yang ditawarkan, tapi karena visi misinya gitu. Dan mungkin nanti kita bisa melanjutkan yang sekarang sedang kita lakukan ini yang bersama dengan yang kita didukung oleh Seantek tadi saya cerita itu ya kita bisa teruskan tuh Murni. Misalnya kita bikin diskusi setelah nanti terpilih gitu ya, pemimpin daerah tadi sudah terpilih, kita bikin diskusi sama kelompok perempuan gitu, apa untuk menunjukkan bahwa kita kelompok perempuan tuh ngawal terus janji-janji kampanye mereka gitu, sehingga mereka juga jadi nggak mau seenaknya aja gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita juga mengawasi dan mengawal mereka juga gitu. Jadi mungkin kita bisa bikin diskusi seperti itu. Mungkin di daerah lain juga nanti kalau ada yang
memungkinkan itu dilaksanakan ya, diskusi antara kepala daerah terpilih sama konstituen perempuan misalnya, itu akan sangat menarik ya. Jadi akan sangat, sama anggota masyarakat perempuan maksudnya. Jadi itu akan sangat menarik gitu. Oke, makasih Murni. Ini nanti saya akan tampung ya semua yang teman-teman pasukan teman-teman. Nanti mungkin kita bisa satu dua nih kita bisa selenggarakan kayak pilkada. Pilkada ini masukan yang bagus ya. Kita bisa mengadakan semacam habis kalau kita jauh nih paling-paling webinar yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita bisa mengundang pembicara yang tentang anti hoax-nya. Tadi saya setuju banget ya, karena hoax itu selalu di pemilu dan di pilkada selalu berkeliaran. Hoax itu kemudian kita bisa panggil pembicara yang sebenarnya pemilu yang atau pilkada yang inklusif itu maksudnya kayak gimana gitu ya. Kemudian juga mengenai politik uang dan sebagainya. Kan kita punya banyak sekali jaringan dengan orang-orang yang kuat di dalam masing-masing topik tadi ya, politik uang, anti hoax, demokrasi dan inklusi dan sebagainya. Oke. Untuk yang lain silakan. Saya Bu, ya monggo silakan Bu Yusmira. Aduh, apa iya. kabar Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Minta maaf Bu, tidak aktifkan kamera, bisa ya Bu ya? Ya nggak apa-apa. Gimana Bu Yusmira? Aduh seneng nih, ini guru yang salah satu guru keren nih di teman-teman sekalian yang sekolahnya itu ikut program sekolah jujur sekolah saya di Makassar. Ya kan ya Bu ya? Ya Bu Maria, Oke, terima gimana kasih. Bu Yus? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat Lebaran ya teman-teman dan salam kenal untuk teman-teman SPAK. Perkenalkan nama saya Ibu Yusmira. Saya bergabung di SPAK waktu lewat pintu program POP ya Bu, sejak 2021. Dan alhamdulillah ini jadi rahmat buat saya pribadi bergabung dengan teman-teman SPAK karena saya sangat merasakan perubahan-perubahan pola pikir ya Bu ya, sama tindakan-tindakan sederhana tentang prinsip-prinsip SPAK yang berusaha saya internalisasi dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai pribadi. Nah, kemarin ada isu di media sosial, bukan isu sih, fakta di media sosial tentang pemberian paket lebaran ya Bu untuk guru-guru. Ya, yang seru tuh ya kemarin viral. Iya, dan itu sempat viral. Saya terbersit bagaimana kalau kan saya guru dan kepala sekolah sekarang, saya hanya punya kegelisahan bagaimana kalau khusus daerah Makassar, khusus di program guru dan kepala sekolah itu kita buat satu program saja secara kerelawanan, bagaimana mengedukasi guru-guru kita tanpa melihat strata baik PNS, P3K atau honorer tentang bagaimana menyikapi pemberian orang tua siswa. Jadi saya pengen sekali berkontribusi di edukasi-edukasi seperti ini Bu, apalagi saya sebagai kepala sekolah kan kadang kita berada di situasi yang ini harus dilakukan apa tidak ya, ya banyak sekali pilihan-pilihan yang kadang-kadang memerangkap kita sendiri di pilihan-pilihan seperti itu. Jadi kemarin ada yang komentar juga mungkin influencer, dia bilang apa salahnya kalau menerima paket pada untuk guru honorer gitu, sementara gajinya sudah berkurang, dilarang lagi terima paket. Beda dengan pegawai negeri misalnya. Nah, sebenarnya ini berada di masih masuk perdebatan ya. Mungkin Pak Alfian eh, punya pandangan yang berbeda dengan saya, tapi untuk soal ini mungkin saya sedikit ingin memberi edukasi minimal begini. Kalaupun mau menerima, jangan diposting di media sosial. Minimal memberitahukan seperti itu, paling tidak itu tidak menjadi bahan perdebatan dan tidak merendahkan harkat dan martabat seorang guru. Itu saja sih Ibu Maria, kalau dari saya sebagai agen baru, saya hanya merasa gelisah dengan eh, materi-materi seperti ini. Terima kasih Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Yusmira. Aduh, senang banget nih. Kemarin iya seru banget itu ya, viral tentang THR dari anak-anak itu ya, dari siswa. Wah, tanggapannya macam-macam. Terus makanya nggak lama kita masukin tuh posting di Instagram tentang ini gitu kan, karena waktu itu pas mau menjelang Lebaran juga, jadi kita bikin satu konten tentang emang
perlu ya ngasih ke guru gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya tuh ngeliatnya nih, nggak tahu, saya juga pengen minta pendapat teman-teman ya, karena ini juga lagi hangat, perdebatan ini tuh hangat banget gitu ya. Eh, apa eh, Kalau saya ngelihatnya tuh karena orang-orang itu masih nggak paham gitu loh, kenapa. Jadi mereka masih melihatnya pemberian sebagai sebuah tanda kasih, terima kasih. Pemberian tuh adalah wujud kebaikan hati gitu. Ngelihatnya tuh cuma sampai di situ gitu. Padahal kalau kita dispakan, kita tarik lebih ke belakang sedikit kan, itu sebenarnya bisa menimbulkan nilai ketidakadilan gitu. Nah, itu kan sebenarnya yang pelanggaran terhadap nilai ketidakadilan itu yang kita hindari gitu kan. Karena guru jadi bisa menimbulkan perilaku favoritism gitu kan, memfavoritkan anak-anak yang memberi saja gitu. Kemudian juga bisa di sisi muridnya, murid yang nggak punya juga, maksudnya yang ekonominya tidak kuat atau yang tidak bisa ikut memberi, jadi terpaksa memberi itu, mendorong orang tuanya untuk bisa ngasih gitu ya ke gurunya. Padahal kita pernah punya cerita itu tentang itu dulu di mana ya, saya lupa agennya di mana. Tapi itu udah lama ya, waktu kita baru pertama-pertama pelatihan dulu tuh ada yang benar-benar sampai harus ngutang gitu loh, karena dia anaknya mendesak untuk tetap memberi ke guru seperti teman-teman yang lain gitu, dan itu berat untuk orang tuanya, sehingga akhirnya orang tuanya daripada nggak nurutin keinginan anaknya, ya dia terpaksa ngutang untuk bisa memberi hadiah kepada guru. Nah, itu kan aspek-aspek kayak gitu tuh nggak dilihat karena nggak paham. Saya rasa tuh kayak pemahamannya berhenti sampai di ini kan mau berbuat baik, mau menghargai orang gitu, tapi nggak melihat apa namanya ya, dampak negatif dari itu gitu. Nah, jadi mungkin saya setuju dengan Bu Yusmira ya, bahwa kayaknya harus ada satu ada usaha-usaha memahamkan hal itu gitu. Nah, kalau di sekolah nih, makanya ntar nunggu nunggu masukan dari Pak Alfian juga ini ya. Pak Alfian juga agen SPAK, tapi dia meskipun nggak perempuan, tapi dia pria anti korupsi ya. Dia Pak Alfian ini kepala sekolah yang ikut dalam program saya program organisasi penggerak yang juga menjalankan program sekolah jujur sekolah saya di sekolahnya, yang udah berhasil punya macam-macam kegiatan di sekolahnya seperti Bu Yusmira juga tadi. Nah, kalau saya melihatnya mungkin apa namanya kalau kepala sekolah tuh pegang kunci dalam hal ini ya menurut saya. Kalau kepala sekolah membuat satu peraturan yang tegas gitu ya, secara tertulis, baik itu berupa kode etik maupun aturan sekolah gitu ya, bahwa tidak diperkenankan memberi apapun dalam bentuk apapun kepada guru gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah buat guru menolak gitu karena dia punya alasan gitu ya. Tapi kalau kepala sekolahnya juga nggak memberikan satu ketegasan, hal itu menjadi kayak buat guru-gurunya ya udah sih gitu ya, maksudnya nggak apa-apa lah gitu menerima ini, toh juga ini kan perbuatan baik gitu, selalu dilihatnya dari situ gitu. Nah, itu yang terus tadi kayak guru honorer boleh karena guru honorer udah berapa sih gajinya, cuma segitu tapi masih dipotong, masih nggak boleh terima juga. Itu kan juga jadi kayak sebuah apa ya, maksudnya itu menunjukkan bahwa mereka nggak paham, ini bukan masalah orang punya nggak punya gitu ya, tapi ini adalah perilaku yang menimbulkan dampak negatif gitu. Nah, itu yang nggak dipahami, melihatnya dari sisi ini kasihan orang nggak honorer, nggak begitu penghasilannya kecil, jadi dia boleh dong terima. Itu kan sebenarnya sama aja dengan kita bilang kalau gajinya kecil boleh korupsi gitu kan, sebenarnya gitu. Padahal kan kita itu nggak bisa memakluman kayak gitu, korupsi ya korupsi salah gitu. Jadi harus dihentikan, bukan karena dia punya uang atau nggak punya uang gitu. Nah, itu kalau nggak, pemahamannya nggak masuk, emang kayak gitu gitu. Jadi saya setuju dengan bahwa harus ada pemahaman, tapi cuman mungkin dimulai dari peraturan di sekolah dulu gitu ya. Kalau di sekolahnya ada aturan yang tegas, itu akan lebih mudah diikuti. Nah, kalau buat teman-teman yang ikut program sekolah juru sekolah saya, mungkin bisa tetap menghubungi agen-agen pendampingnya ya. Kan kalau sekolah juru sekolah saya nih, teman-teman yang belum belum tidak mengikuti program ini ya. Jadi sekolah jujur sekolah saya itu di daerah-daerah yang ada program itu, agen SPAK-nya itu mendampingi sekolah-sekolah sasarannya untuk membangun ekosistem tadi. Jadi setiap bulan mereka sekali berkunjung, satu kali setidaknya, untuk melakukan diskusi dengan sekolah bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nilai-nilai integritas gitu ya. Nah,
Tapi kan sekarang ini program POP-nya udah selesai gitu ya. Jadi agen-agennya udah nggak ada yang ke sekolah lagi. Tapi itu tidak berarti teman-teman guru kehilangan kontak ya. Saya sih berharap teman-teman guru tetap bisa menghubungi agen-agen di setempat gitu ya. Dan kemudian apa namanya mengadakan satu acara misalnya gitu ya, temu antara orang tua murid dengan guru dan kemudian ada pembicaraan khusus mengenai hal itu. Jadi saya pernah waktu saya ke Medan, ada ini Kak Pera ada nggak ya di sini atau Kak Ainun ada masuk nggak ya? Jadi saya pernah ke Medan waktu itu juga dalam rangka program sekolah juru sekolah saya ini. Nah, kepala sekolahnya itu minta untuk salah satu sekolah sasaran itu minta untuk ada pertemuan di mana kita nih agen SPAK bicara tentang gratifikasi itu di depan semua orang tua murid gitu ya. Itu aja gitu ya, kita udah ngomong sampai berbusa-busa, selesai dari situ ternyata ada eh, ketua ininya apa ya? Siapa sih? Kepala dinas pendidikannya datang. Baru aja selesai tuh bubar acara tadi ngomongin soal gratifikasi ya. Tahu-tahu kepala dinasnya datang itu, wah semua orang tua siswa itu berebut-rebut untuk membelikan, kan ada basar pada waktu itu di sekolah, itu berebut-rebut membelikan makanan dan sebagainya untuk si kepala dinas tersebut gitu ya. Jadi kayak ya ampun ini ngomong pakai berbusa-busa kayaknya nggak paham ya gitu, kayak nggak ngerti. Jadi emang pemahaman itu yang kayaknya penting dan itu nggak bisa dikasih cuma satu kali, itu kayaknya harus berkali-kali didukung dengan peraturan dari sekolahnya sendiri gitu. Jadi peraturan sekolah itu ada, kemudian orang tua siswa tuh di drill dengan pemahaman pembicaraan mengenai itu, terus ada apa namanya penjelasan mengenai itu, bisa 1 tahun 2 kali itu kali, setiap kali menjelang penerimaan raport atau hari raya kalau perlu bikin pertemuan itu. Tapi udah ada aturan sekolahnya, udah ada yang melarang itu gitu. Itu menurut saya akan sangat bagus sekali ya gitu kalau kalau bisa seperti itu. Saya sih mengharapkan teman-teman agen SPAK bisa membantu teman-teman guru di wilayahnya masing-masing ya untuk memberikan pemahaman tentang hal itu gitu, membantu untuk mengadakan apa namanya pertemuan, kemudian menjelaskan kenapa sih gratifikasi itu nggak baik dampaknya gitu. Atau kalau memang tetap mau memberi kan kita punya cara tuh, dikelola aja. Kalau misalnya nggak bisa nolak ya dikelola dengan cara semua yang memberi dikumpulkan, nggak peduli siapa namanya, nggak usah dikasih nama. Jadi nggak peduli dari siapa dikumpulin, kemudian diundi itu semuanya harus ikut, harus dapat undian tuh dari kepala sekolah sampai ke petugas di lapangan ya, maksudnya kayak bahkan cleaning service, Pak Satpam di gerbang, semua penjaga kantin, semua itu dapat hadiah dari hasil undian tersebut gitu. Karena yang kita hindari kan nilai pelanggaran terhadap nilai keadilannya. Jadi kalau kita bisa mengelolanya sehingga itu menjadi adil untuk semua, itu saya rasa itu salah satu cara mengelolanya gitu. Saya pengen dengar dari Pak Alfian nih, mungkin Pak Alfian ada masukan, Pak Alfian? Ya, mohon maaf lahir dan batin Mbak Maria dan Iya, teman-teman sama-sama sekalian. Pak. Mohon izin ini saya tidak Iya, nyalakan kamera silakan. karena jaringan agak trouble. Ya, mau terkait dengan Ibu Yusmira tadi yang memang di Makassar dan saya kira sekolah-sekolah se-Indonesia kayaknya kasusnya akan sama ya. Iya, Dan betul, ini betul. sebenarnya terjadi juga sebenarnya di sekolah lama saya. Itu kan kemarin ada guru yang mungkin setelah saya telusuri ternyata aspek ketidaktahuannya ya karena terlalu semangat mungkin Nah, iya, iya. masuk di sekolah besar terus dapat banyak pemberian itu terus dipiralkan gitu masuk ke reelsnya dia yang rekam terus dia edit dengan harapan seperti dan tapi itu langsung saya tegur kepala sekolahnya saya japri langsung dan alhamdulillah langsung diberikan pemahaman itu tidak baik gitu. Terkait dengan apa yang kami lakukan selama ini di sekolah, ya jadi alhamdulillah setelah POP kemarin kami banyak sekali belajar tentang bagaimana perilaku anti korupsi itu harus dikuatkan di sekolah dan itu alhamdulillah terus-menerus konsisten kami lakukan Mbak Maria dan teman-teman. Aduh, seneng banget. Ya. Ya, banyak program-program kami yang akhirnya itu secara sadar semua warga sekolah itu ikut untuk menyukseskan. Seperti kemarin itu ada program dari pemerintah Kota Makassar yang buka puasa bersama dan berbagi infak dan sedekah di Pantai Losari ya.
sampai mau memecahkan rekor muri. Itu kan sebenarnya kemasannya bagus, berbagi sedekah. Tapi eh, teman-teman guru di sekolah itu sebelum mereka mengiyakan kegiatan itu, karena kan guru-guru itu diwajibkan untuk PNS itu diwajibkan untuk mengamplop ya 100.000 per orang, kemudian ada paket makanan, kue dan sebagainya. Itu kemudian dibawa ke sana dan tujuannya sebenarnya infak, tapi teman-teman di sekolah itu mengindikasikan ini sebenarnya ada kampanye terselubung untuk mengekspos figur tertentu gitu. Nah, surat itu sudah sampai 3 hari di sekolah, tapi karena waktu itu saya lagi sibuk ya, lagi penyelesaian studi, eh, mereka kemudian lapor ke saya, Pak, gimana ini? Kita follow up atau gimana? Nah, terus saya tanya, gimana pendapat teman-teman? Sepertinya Pak ini ada kampanye terselubung di belakangnya gitu ya. Ada figur-figur tertentu yang ingin diuntungkan dari program tersebut. Saya bilang, ya silakan saja teman-teman kalau merasa eh, ingin berpartisipasi silakan. Tapi saya selaku kepala sekolah, karena apa yang teman-teman pikirkan itu sama dengan apa yang saya pikirkan gitu. Nah, akhirnya mereka kemudian sepakat tidak mau berpartisipasi, ya. Mereka bilang tidak mau berpartisipasi, tapi mereka khawatir juga katanya karena jangan sampai kalau ada masalah Pak Alpiannya yang dapat, karena Pak Alpian sebagai kepala sekolah. Saya bilang, oh kalau saya nggak usah dipikir gitu kan, saya itu sudah kebal dengan hal seperti itu. Kalau ada pun resiko di belakang, saya itu tidak jadi soal. Saya bilang silakan saja teman-teman jalan dan keputusannya, tidak usah berpartisipasi, tapi tidak usah ngomong kiri kanan ya bahwa ada arahan dari kepala sekolah. Dan ternyata benar, kegiatan itu memang semua berpartisipasi, tapi yang muncul di media yang dikatakan memberikan sumbangan ya pejabat-pejabat tertentu gitu kan, padahal yang memberikan sumbangan itu adalah orang-orang yang notabene-nya ASN secara sukarela, tapi yang di blow up ke media itu menyebutkan nama-nama tertentu gitu yang memberikan sumbangan. Ternyata ya saya bilang, oh analisa teman-teman di sekolah ini ternyata sudah semakin tajam untuk bisa membedakan yang mana. Ya, jadi itu saya bilang oke. Dan yang menarik kemarin ya terkait dengan parcel dan apa sebagainya, di sekolah kami memang sudah sepakat ya untuk terkait parcel-parcel itu kami sudah tiadakan lagi. Jadi siswa itu tidak ada lagi yang membawa seperti itu. Nah, hanya yang menarik kemarin itu waktu awal masuk sekolah. Nah, ternyata orang tua murid dengan sukarela itu mau mengadakan halal bihalal di sekolah, gitu kan? Halal bihalal di sekolah dan membawa ala kadarnya. Saya bilang silakan saja, yang penting tidak ada unsur paksaan dan semua kue yang ada itu disatukan di dalam ruangan, ditaruh di ruangan masing-masing dan saya setting. Jadi kita ya apa semacam bersiarah ke kelas-kelas gitu kan. Jadi orang tua murid yang yang jadi tuan rumah di kelas, ya guru-guru yang berkunjung dari kelas 1 ke berikutnya. Jadi semacam kita berlebaran ke ini. Jadi tidak ada yang membawa lebih. Ada juga kelas yang bahkan tidak membawa sama sekali karena memang ini wali kelasnya agak keras, dia dibilang tidak boleh katanya tegas ya Pak ya. pungli gratifikasi dan sebagainya, tapi ada juga yang membawa. Nah, ya, pada prinsipnya semua menikmati dan saya bilang tidak boleh ada guru yang membawa pulang ke rumah makanan itu, kue-kue itu. Kalaupun misalnya ada sisa ya silakan dihabiskan di kelas, banyak siswa, banyak guru, banyak orang tua murid yang siap untuk menghabiskan gitu. Jangan bawa di rumah nanti dicari, apalagi mohon maaf diviralkan di TikTok dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang apa ya, mungkin karena faktor ketidaktahuan juga dan juga betul. Mau heboh karena ada momen dan mungkin juga ilmunya tidak dapat, akhirnya mereka tidak sadar ternyata itu berdampak buruk ya. Dan memang kemarin saya langsung tegur memang kan dibawa setiap anak bawa Fanta, bawa Coca-Cola, bawa toples ke atas meja guru tersebut dan itu gurunya senang-senang aja menerima. Iya. Langsung saya telepon kepala sekolahnya langsung dan alhamdulillah itu langsung ditegur dan reelsnya dicabut dari Facebook dan keren Pak itu. Soalnya maksudnya itu butuh keberanian juga ya untuk kita menegur temen gitu kan ya, kalau kita tahu bahwa ya itu butuh keberanian juga. Itu butuh salut keberanian. Pak, saya bangga Makanya banget. kemarin kan teman-teman bilang Pak Alpen takut nanti kalau kami tidak berpartisipasi Pak Alpen yang kena. Saya bilang aduh kalau saya nggak usah dipikirkan. Saya udah siap. Belum tahu jagoannya Makassar ya Pak. Tapi kan akhirnya yang di blow up ke media itu kan padahal yang membawa amplop itu kan ASN, guru-guru, kepala sekolah, tapi yang muncul
ke media katanya ini dan ini yang membagikan santunan ke panti asuhan, membagikan santunan ke cleaning service dan sebagainya. Ini kan saya bilang, dan saya bangga ke teman-teman guru di sekolah, ternyata analisanya itu sudah semakin tajam untuk Iya, membedakan iya, iya, hal-hal yang mengarah ke perilaku-perilaku yang menyimpang itu sudah iya. mereka bisa baca seperti itu. Dan yang menarik Iya. ini ada kemarin, Mbak, ini sekadar sharing saja karena ya, kita konsisten dengan perilaku anti korupsi itu utamanya dalam hal pengelolaan dana BOS. Ternyata kemarin waktu pasca Lebaran sekolah saya itu menjadi sasaran untuk apa itu ya, pemantauan sampel untuk bagaimana tata kelola dana BOS yang baik dari Oke. LPMP Dari mana, Pak? dari LPMP Kota Makassar, apa LPMP Sulawesi Selatan. Nah, ternyata Oh, itu dipantau dan sekolah kami itu ditunjuk sebagai ini karena salah satu hal yang mereka tanyakan bagaimana eh, apa itu kebocoran anggaran yang disebabkan oleh LSM dan wartawan-wartawan plat apa itu yang tidak punya media wartawan bodrek tapi itu. hanya ya Bodrex. Saya bilang oh, alhamdulillah di bawah Kareng satu nol kebocoran dalam hal itu karena kami secara tegas menyampaikan kepada LSM yang tidak punya ini dan wartawan itu kami tidak ada dana untuk itu ya, dan kami siap bertanggung jawab walaupun misalnya mau diseret-seret kemana-mana. Alhamdulillah tidak ada dan itu menjadi hal yang diakui oleh LPMP dan dibilang seandainya semua sekolah Kota Makassar bisa seperti sekolahnya Pak Alfian, insya Allah dana BOS itu akan aman katanya. Tapi sayangnya masih sangat sedikit kepala sekolah yang berani untuk berkata tidak di Betul, hadapan iya. itu mereka itu akhirnya selalu anggarannya bocor dan lain sebagainya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Iya. itu, Mbak Maria. Terima Iya, kasih terima banyak. kasih banyak Pak Alfian. Aduh, senang banget kalau yang paling senang itu kalau mendengar bahwa eh, apa kegiatannya itu atau perilaku-perilaku yang dampaknya itu berkelanjutan gitu Pak. Itu yang tadi Bapak ceritakan kita POP udah selesai dari tahun lalu ya Pak ya, tapi semuanya masih berlangsung sampai sekarang dan itu sangat menyenangkan sekali mendengarnya, luar biasa. Terima kasih Pak Alfian. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Silahkan. Saya Bu Maria, Ya, silahkan. Dengan Mbak siapa? Mbak Tias ya? saya Tias ya. Ya, ya, monggo Mbak Tias. Ya, Apa kabar selamat Mbak? baik, baik Bu Maria. Baik. Ya, selamat malam dan selamat hari raya Lebaran untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin dan Sama-sama Bu Tias. terima kasih waktunya yang diberikan. Nah, saya acungi jempol untuk Pak Alfian ya itu tadi ya sebagai kepala sekolah. Ya, untuk tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi yang ada di sekolah itu memang ini masih tergantung dari kepala sekolahnya atau pimpinannya. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu itu sebagai kepala sekolah itu kan bisa menjadi ini ya, menjadi motor untuk di sekolah itu bagaimana agar tidak terjadi ya tidak terjadi adanya ya sangat sekarang ini juga rawan-rawannya untuk menerima hadiah-hadiah dari anak didik itu momen-momen saat ini saatnya seperti itu. Jadi memang semua itu bisa terjadi kalau pimpinan kita itu tidak paham. Tetap di sini yang terpenting memang pimpinan kita ya yang untuk bisa berpengaruh di lembaga itu. Nah, untuk yang di saya sendiri kalau di sekolah yang lama dulu itu kepala sekolahnya paham dan mendukung adanya saya sebagai agen SPAK seperti itu. Tetapi untuk yang baru ini kurang sepaham dan di sini pergerakan saya ini juga malah lebih kayak ya nggak bisa bergerak lah, nggak ada apa-apanya, malah sebagai cibiran ini nggak pernah dapat hadiah, ini berarti anak-anak itu nggak pernah sayang sama ini seperti itu, seakan-akan seperti itu, tapi contohnya di kasus di sekolah kami gimana ya jadi ngerasa di sekolah. Nah ini seperti kemarin aja untuk eh, kita kan mengambil zakat ke anak-anak. Nah itu kan kok ya dibagikan ke guru-guru loh. Untung ya untungnya saya kok gak diberi. Kalau saya diberi gimana cara untuk menolaknya? Jadi saya
saya ini kok sok suci nanti menolaknya. Ya untung saya nggak dibagi. Seperti itu salah satu contohnya. Dan beberapa ibu guru, guru-guru di sini masih sering juga dengan senang hati menerima hadiah dari eh, anak-anak. Nah, itu seakan-akan merapakan ini wujud anak-anak itu kasih sayang terhadap saya, makanya saya sering dikasih hadiah. Seakan-akan seperti itu, saya batin. Seperti itu gimana ini untuk yang jelas memang saya sendiri untuk menanamkan sendiri apa namanya untuk mencoba berperilaku yang tidak untuk itu seperti itu. Walaupun mungkin guru-guru yang lain menilai negatif ya itu kita kita sendiri juga nggak nggak pedulilah seperti itu. Nah, jadi intinya uh, untuk kedepannya Bu Maria mungkin bisa dimasukkan dalam ini ya, mungkin dimasukkan dalam pendidikan. Jadi ada program yang memang harus diberikan. Dan sebenarnya di sekolah itu ada buku panduan untuk anti korupsi itu ada, tapi nggak nggak diwujudkan seperti itu. Dulu kan pernah saya fotokan ya ke Bu Maria ya di grup atau di apa itu bahwa di sekolah itu sudah ada buku ini loh. Loh ternyata kok nggak ada sosialisasi, nggak ada perwujudannya seperti apa, tindak lanjutnya kok nggak ada seperti itu. Nah itu kan memang tergantung dari sekolah pimpinan seperti itu loh. Jadi kita sebagai guru biasa itu cuma bisa mempengaruhi ke anak-anak, cuma seperti itu saja ke anak-anak. Saya pun juga nggak anti-intinya untuk sebagai wali kelas misalkan untuk menyampaikan pesan bahwa jangan sampai untuk memberikan sesuatu untuk saya kayak gitu. Kalau memberikan ya lebih baik kamu berikan permen aja, tapi untuk semuanya satu sekolah seperti itu. Itu masukan-masukan yang masih tetap saya berikan. Nah, tetapi untuk berdampak yang lebih kepada guru itu memang harus pimpinan seperti itu. Terlebih untuk keberadaan kami ini seperti itu Bu Maria, kadang kita itu juga ini siapa sih nggak tahu kayak gitu loh, apa sih ini siapa sih agen sepak, siapa sih sepak itu kadang masih belum belum tahu juga gitu loh. Jadi kita kadang eh, apa namanya kadang kita juga nggak ada untuk di lingkungan nggak bisa berpengaruh banyak, cuma ya kita sendiri saja seperti itu sementara. Dan mungkin kedepannya mungkin kita ada sesuatu yang bisa diwujudkan mungkin atau logo kita sudah punya ya, tetapi ada sesuatu yang mungkin kita itu bisa membantu untuk bergerak di lingkungan pendidikan atau mungkin di pemerintahan seperti itu Bu Maria. Dan terlebih kalau mungkin ada program dimasukkan dalam ini program pendidikan yang tertulis mungkin dari Menteri Pendidikannya seperti itu. Soalnya memang miris ya untuk kita nilai-nilai anti korupsi itu nggak paham, kita itu nggak paham. Dan di sini perlu untuk diberikan ke anak-anak itu memang perlu dari dasar itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin ada Ya. yang banyak salahnya. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih banyak Mbak Tias. Ini tadi Pak Alfian bilang nih semangat Bu Tias katanya. Iya, Iya, emang Bu Tias tuh di Gresik ya? Di Gresik apa di Surabaya, Bu? Di saya Gresik ya? Gresik. Kayaknya Ya, cuma sendiri ya Bu Tias ya, agen di sana ya? sebenarnya banyak teman-teman anggota, tapi yang saya ini cuma saya. Ini yang ini apa namanya kurang-kurang aktif untuk teman-teman lainnya itu. Selain sering saya ajak untuk ngumpul itu untuk yes, kesibukannya. Apalagi saya dipindah untuk di daerah Gresik pinggiran, tapi dekat dengan Surabaya malahan. Nah seperti itu. Jadi itu saya tetap bergerak di sekolah yang ada. Tapi ya itu kurang mendukung untuk kepala sekolah yang Iya, sekarang. iya sih Bu Tias emang repot ya kalau kayak gitu. Tapi eh, Bu Tias sendiri bertahan gitu aja sih menurut saya udah luar biasa ya. Maksudnya digempur kanan kiri orang pada nggak ini gitu ya. Maksudnya malah kayak nggak dianggap ini gitu apa nggak paham lah mereka itu ya. Tapi Bu Tias tetap bertahan tuh menurut saya udah satu perjuangan tersendiri itu Bu kayak gitu. Nah mungkin kali bisa aja kalau misalnya Ibu mau, kalau misalnya sekolahnya berkenan ya Bu ya, misalnya Ya, suatu hari kita bisa bikin secara online gitu, apa namanya kayak ngobrol-ngobrol diskusi tentang
apa ya, penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah misalnya gitu. Nah, mungkin nanti Bu Tia sudah pernah memperkenalkan game-game SPAK juga kan ya, kalau nggak salah ya di sekolah ya. Sudah. Iya, Mm-mm. di sekolah yang baru ini pun juga sudah tahu kepala Sudah. sekolahnya. Ini kan Mm-mm. sampean agen sepak. Nah, ini pendapatnya sampean gimana? Pernah dimintai pendapat soal ada pungutan di sekolah itu, pungutan itu kemudian yang ini loh meminta hadiah untuk diberikan ke wali kelas seperti itu, ke wali kelas, kemudian diminta dari masing-masing sekolah. Di masing-masing kelas itu dimintai, kemudian diberikan untuk wali kelasnya, untuk waka-wakanya kayak gitu. Saya ini gregeten sebenarnya, tapi gimana saya mau melangkah sebagai guru biasa. Kemudian ditanya sama kepala sekolah, Bu Tia sebagai agen sepak gimana nih? Sebenarnya itu enggak benar, Pak. Saya gitu kan. Itu memang salah sebenarnya itu. Harusnya semua itu dikumpulkan kemudian diberi hadiah yang sama, wujud yang sama, tapi itu bukan minta, Pak. Tapi dari komite harusnya dari anak-anak sendiri itu berinisiatif dan dikumpulkan jadi satu, dan itu untuk mereka mau buat apa untuk semua yang ada di warga sekolah itu lebih baik. Tapi kalau seperti ini memang kurang, ini enggak pas. Enggak, saya sampaikan bahwa ini enggak pas. Nah itu malah malah saya kayak diuncal nih gitu, kayak disingkirkan. Jadi hal itu eh, karena ini saya sampaikan seperti ini, karena ini sudah terlanjur, monggo. Ini kebijakan Bapak saja. Saya gitu kan, saya kembalikan ke kepala sekolah. Saya sampaikan sudah ini sebenarnya salah. Salah dan seharusnya seperti ini, tapi karena ini sudah terjadi dan terlanjur, monggo jenengan yang mengambil sikap, saya gitu kan. Saya nggak mengambil bukan saya untuk mengambil keputusan kan, saya sebagai guru biasa seperti itu. Mm-mm. Jadi pada akhirnya semua dikasih, tetapi dengan macam-macam barang, dan saya sendiri pun sudah menolak sama anak-anak, tapi tetap dikasih di meja dengan tanpa sepengetahuan siapa yang naruh. Kemudian saya buka, nggak saya apakan, saya berikan ke anak yang lebih membutuhkan. Wes ini saya kasihkan, saya kan sudah sampaikan saya gitu kan. Saya sudah pesan ke anak-anak bahwa kalau saya diberi, nanti saya kembalikan ke yang membutuhkan, saya gitu kan. Nah, benar, saya di situ ada anak yang pokoknya saya berikan ke salah satu siswa yang memang saya juga nggak bilang ke anak-anak bahwa itu saya berikan gitu aja. Saya nggak membukanya. Saya merasakan gimana ya jadinya Bu Maria kalau hal itu saya cederai sendiri gitu itu loh. Rasanya itu merasa wis nggak suci rasanya kayak gitu. Rasanya itu saya mengkhianati saya sendiri kayak gitu loh. Jadi saya ini juga apa yang saya sampaikan ya harus saya ini namanya Harus komit. konsisten ya Bu ya. Ya, nah itu harus konsisten. Mm-mm. Iya, Nah, memang ya kebayang sih ini Bu. ini sudah sama Sepak Surabaya. Teman-teman yang dari Surabaya itu sebenarnya sudah menyampaikan ke saya. Ayo Bu nyepak di SMP 33. Nah, ini saya belum mencari momen yang pas. Mungkin nanti waktu siswa baru, mungkin kalau saya coba untuk bicara sama kepala sekolah untuk meminta waktu untuk ini sosialisasi itu. Mungkin itu. Iya Bu Kalau Tia. Mbak sampai Tias mungkin bisa ajak teman-teman Surabaya tuh, agen-agen SPAK Surabaya. Karena kalau udah misalnya berhasil masuk ke satu sekolah gitu ya, nanti ya. mungkin akan sekolah tersebut mungkin akan bisa jadi kayak contoh gitu dari sekolah yang lain, termasuk sekolahnya Mbak Tia sendiri gitu. Jadi kayak di sekolah sendiri belum berhasil, tapi ternyata kok di sekolah lain bisa gitu kan. Itu kan juga buat sekolahnya mungkin satu pelajaran tersendiri ya gitu. Ya, Iya. makasih ya Mbak Tias. Ini teman-teman mungkin ada yang mau ngasih masukan Terima atau apa buat Mbak Tias ini. Monggo silakan ya teman-teman sekalian. Atau ada yang mau mengusulkan hal lain, saya perlu masukan-masukan lagi nih teman-teman. Untuk misalnya kalau teman-teman punya topik-topik yang ingin diangkat di healing tiap bulan tanggal 20 itu, silakan ya masukin aja usulan tersebut, baik bisa di grup atau japri, bisa ke saya, ke Ika atau ke Nisa.
gitu atau email bisa gitu. Apa yang ingin teman-teman ketahui atau peningkatan kapasitas apa yang teman-teman inginkan itu kami akan upayakan itu. Jadi sementara ini sih kita kalau healing tuh topiknya cari sendiri terus itu. Maksudnya ini mungkin ini ya yang perlu mungkin. Tapi kalau teman-teman punya ide itu akan sangat baik banget. Juga kalau ada usulan misalnya temanya ini kalau bisa pembicaranya ini ya gitu bidang ini nanti kita bisa bantu cariin tuh. Mungkin teman-teman ada masukan lain? Mbak Maria, Yes. selamat ulang tahun. Oh iya. Lupa deh minal aidin wal faizin. Iya kita sampai nggak mengucapkan selamat ulang tahun. Iya, udah serius semua. Udah sempat Mbak, serius dengan Prof. Ya, gimana kamu udah kalau di aku Planet usul Indonesia? ajarin aku bikin Canva. Kang Papa nggak usah diajarin, kamu mau buka aja sendiri langsung. Nggak gini Mbak, Mm-mm. aku tuh ngerasa kadang butuh bantuan tuh buat di media sosial. Kita kan sebenarnya orangnya banyak banget ya, agen spak tuh udah Mm-mm. ribuan sebenarnya. Kalau aja semua satu agen spak itu mereka itu selalu sharing, selalu share apa yang ada di medsosnya spak gitu ya. Kan tinggal klik share terus masukin ke IG story-nya atau apa tuh kan kayak lumayan banget ya tentang Mm-mm. hal-hal yang berhubungan banyak hal lah gitu. Mm-mm. Ya, itu sih aku ngelihatnya tuh kayak Oh, oke. itu Jadi hal paling belajar gampang ya langsung. yang bisa Mm-mm. kita kerjakan gitu karena kan mulai yang kemarin tuh aku ngelihat udah mulai agak beda tuh. Udah kayak ada cerita gitu kan terus ada Mm-mm. narasinya beda gitu cuma aku belum sempat sharing aja. Nah materi-materi kayak gitu sih aku butuh Mbak Mar gimana kita memastikan eh, kekuatan melalui media sosial. Mbak, udah ada yang nonton film Budi Pekerti nggak? Udah dong. Udah Itu dong, ya wajib kan? sih itu. Wajib ya. Nah, itu Udah. belum dibahas sama kita ya, Mbak ya. Itu wajib banget film ditonton itu ya udah film ceritanya bagus, yang main juga luar biasa ya kalau menurut aku sih. Tapi tadi kaitannya dengan Canva, jadi maksudnya kalau misalnya ada pelatihan penggunaan Canva nih maksudnya biar teman-teman agen bisa membuat dalam desain Canva gitu ya. Terus nanti Betul, diposting di mungkin ininya, ya di mungkin share ke ada kita. teman-teman ya ada yang mau sharing tentang apa yang dilakukan di sekolahnya atau Hmm. gimana sih kan Mbak Maria jagoannya ya, maksudnya gimana Enggak sih, mengemas dibanding ada aku Nisa loh nih, maksudnya. ada Nisa sekarang soalnya jadi aku Nah, malah minder. bagaimana mengemas satu cerita atau info yang membuat orang tuh jadi kayak terpikir gitu. Iya ya, apa iya nih halal bihalal kita perlu ngasih hadiah ke guru atau Hmm. gimana? Kadang kan kita tuh mau ngomong susah ya Mbak ya kalau orang yang nggak biasa menuliskan itu ke dalam bentuk media sosial gitu. Tapi kalau Spark itu udah ada, kita tinggal klik share aja kan Oke. udah. Bayangin kalau 1.000 orang spark aja gitu ya nge-share apa yang itu Hmm. kan dampaknya lumayan gitu. Aku sih mikir Hmm. itu aja sih. Oke, sip. Aku masukkan ke catatan ya Kak Din. Jadi Iya Kak. kayak pengetahuan untuk membuat Canva atau misalnya mengedit video secara sederhana gitu kali ya. Iya Pakai Kak. cut misalnya ini jangan-jangan di sini malah udah banyak yang jagoan. Nggak apa-apa jadi sharing Ya, Kak. jadi bisa Kalau sharing. iya. Benar-benar. Ya, bagus sih, Hmm. bagus. Oke, aku catat ya ini ya Kak ya. Iya Bisa Kak, jadi satu kasih. masukan. Thank you banget Kak Din. Iya Aku sama-sama. by the way aku belum terima nih oleh-olehnya. Aku udah mau berangkat lagi. Doain ya. Nah, makanya itu aku nggak gratifikasi nih soalnya kan Enggak, diajar orang ini puasa enggak. Ini tetangga ya. tetangga. Oke, thank you ya Kak Din. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama. Oke, teman-teman lain ada yang mau ini lagi? Kita punya waktu 6 menit lagi ya sampai jam 7 ya teman-teman ya. Nanti kita keterusan nih. Silahkan ya. Tuh Mbak Rena juga tuh Kak Din belum dapat katanya. Sumbar Mbak Maria. Sumbar ya, silahkan Bu. Oh ya, pertama sekali terima kasih Mbak Maria Bu atas Yenti ya. kesempatannya. Ya, Apa kabar salam Bu Yenti? kenal untuk teman semua. Yenti dari Spak Sumbar ya.
Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung senja ini ya dengan Mbak Maria dan rekan-rekan agen SPAK seluruh Indonesia. Meskipun 23 orang kita yang bergabung, tapi ini kok rasanya seribuan gitu ya Mbak Maria. Iya benar. Ada Mas 20 tanggal ada 23.000. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mbak Maria, terus terang ini kami sangat senang dengan kegiatan ini sebagai reminder ya bahwa kita agen-agen SPAK harus tetap semangat. Jujur kalau saya sejak 2016 ya Mbak TOT di Palembang sampai sekarang ini sudah 8 tahun menjalani kegiatan SPAK meskipun tidak terlalu aktif karena kesibukan dan juga kehilangan teman. Jadi terus terang di Sumbar kita memang untuk bersinergi dengan lembaga-lembaga lain sangat terbatas, tapi kami sangat yakin dan percaya karena kemarin itu bergabung mewakili dan wanita Kemenak ya semenjak dari Ibu Willy dan sekarang Bu Eni juga aktif menyuarakan ya dengan kusemai nilainya. Ya, Jadi ya. untuk Sumatera Barat, Mbak, walaupun di sisi Kemenak dan kebetulan saya juga ditugaskan di salah satu BUMN di PLN. Nah, terus terang banyak sekali rasanya nih perkembangan kegiatan SPAK yang kita implementasikan di kehidupan Mbak, baik itu di sisi perusahaan BUMN maupun di sisi Kemenaknya. Nah, alhamdulillah kita sebagai Ketua Dharma Wanita ya salah satu kota di Payakumbuh ini tadi sangat menarik ya cerita-cerita teman-teman baik itu suasana Lebaran di sekolah gitu. Nah, kita Mbak di Kemenak itu kan biasanya eh, walaupun itu berupa makanan tentengan ya, tapi ini kan berpengaruh kepada dampak-dampak yang ditimbulkan dari sisi gratifikasinya. Nah, Kemenak sudah bereformasi. Kita tidak lagi mengadakan kegiatan-kegiatan open house di rumah pimpinan yang ujung-ujungnya itu adalah perbedaan buah tangan akan menjadi sesuatu di mata pimpinan. Ya, jadi gerakan-gerakan ini kita tularkan ya kepada pimpinan di baik itu di Kemenak maupun di PLN. Nah, kita tidak membudayakan ke rumah pimpinan membawa tentengan walaupun itu sebenarnya ada istilah ya tanpa apa eh, berjalan itu mesti bawa tentengan ada pepatahnya. Nah, tapi dengan eh, pada saat Lebaran itu pimpinan tidak open house. Kita hanya bersalam-salaman halal bihalalnya di kantor pada saat hari pertama Lebaran, hari pertama masuk kantor. Ini artinya meniadakan hal-hal yang itu berujung kepada gratifikasi. Nah, ini kita bangga sekali dengan dukungan dari organisasi dan ini kita tularkan kepada orang-orang sekitar dengan membudayakan ya karena di bawah Kemenak itu kan banyak sekolah ya madrasah. Nah, Betul. ini kita tidak henti-hentinya dengan Ibu Kanwil, Ibu yang sekarang ini Ibu Ros ya. Itu bulan ke bulan itu mengadakan kegiatan-kegiatan di kabupaten kota dan itu kita melakukan kegiatan itu di madrasah. Jadi setiap ada kegiatan itu disisipkan adanya pendidikan anti korupsi dengan alat bantu yang masih kita Oke. ya. Alhamdulillah kirimannya kemarin tools pak yang dikirimkan satu karung goni ini sangat bermanfaat. Jadi kepala-kepala madrasah kita distribusikan Mbak satu set satu kepala madrasah. Nah mereka sangat antusias untuk mengisi kegiatan-kegiatan baik itu di gazebo maupun di kegiatan non formal ya guru-guru sudah kita sebarkan ya bagaimana mereka juga menjadi perpanjangan tangan agen SPAK meskipun belum ikut TOT. Gitu Mbak Maria mungkin cerita-cerita singkat ya dari kami di Sumbar karena waktunya terbatas. Senang sekali barusan Mbak Maria, mohon maaf saya baru follow akunnya SPAK Oh iya. di ini ya Instagram ya. Kalau di Ya. kan udah lama ya kita juga sering komen-komen dan insya Allah akan kita repost lagi karena saya termasuk ya aktif dalam media sosial karena kebetulan di PLN sebagai manajer komunikasi jadi yang memang tugasnya Wah, keren-keren Bu gitu loh. Yenti. Ya, Ya. itu Mbak. Ya. Terima kasih itu saja cerita dari kami dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan SPAK semakin bersemangat ya untuk menjadi salah satu media kita untuk berbagi cerita
menularkan semangat anti korupsi kepada generasi muda. Ya, Makasih Mbak Maria, teman-teman terima semua. kasih Bu Yenti. Senang sekali ini Ya, Bu Yenti ini maksudnya apa namanya memang nggak yang suka rajin di grup ya Bu ya, tapi selalu kalau ada acara Ibu Yenti itu selalu hadir. Saya senang banget. iya, Terima kasih banyak Bu Yenti dengan semua kegiatan itu tadi, juga dengan madrasah-madrasah itu kami senang sekali saya dengarnya. Karena kami juga di program sekolah jujur sekolah saya itu ada madrasah juga ikut Bu. Jadi seperti di mana tuh di Medan tuh ada madrasah satu, kemudian di Gorontalo juga ada beberapa madrasah yang ikut. Jadi apa namanya kegiatan sekolah jujur sekolah saya ini bisa banget di madrasah-madrasah, dan apa namanya dengan teman-teman dari Kemenak bisa sebenarnya kita untuk masuk ke madrasah-madrasah ya Bu Yanti. Nanti mudah-mudahan menjadi semangat ini Bu Yanti untuk ya daerah Bu. lain supaya bisa masuk juga ke madrasah. Senang banget. Terima kasih banyak ya Bu Yanti. Ya, sama-sama Mbak. Nah, teman-teman, ini saya masih pengen sih sebenarnya pengen banget dengerin dari teman-teman yang lain, dan kayaknya apa namanya teman-teman juga pasti banyak yang masih ingin diutarakan. Cuman udah jam 7 ya, takutnya nanti ada yang apa tuh namanya, ini kan hari Sabtu malam Minggu ya, ada acara dengan keluarga dan sebagainya. Kayaknya harus kita akhiri ya teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi saya menghimbau teman-teman untuk selalu apa namanya jangan pernah segan atau apa ya menutup diri untuk berkomunikasi dengan kita semua ini. Jadi kasih usul apa aja, bisa channelnya lewat grup, bisa lewat Instagram DM, email, japri ke saya atau ke Ika, ke Nisa ya, siapa aja yang ada di Spak Indonesia, ke Mbak Yudi juga bisa. Mbak Yudi by the way sekarang baru kawinan di keponakannya, jadi dia teler nggak bisa bergabung ya. Jadi bisa lewat semua channel, teman-teman masukkan saja usulan atau harapan apa yang ingin, nanti kalau kita bisa bantu, kalau itu misalnya harus dilakukan di lapangan, kalau kita bisa bantu kita akan bantu gitu ya, sebisanya kita bantu. Jadi yang penting tuh kita selalu terus menjaga kekompakan ini, dan angetnya tuh dijaga terus gitu. Kalau misalnya udah mendingin, nah itu bahaya tuh, kita harus panasin lagi nih kompornya ya, supaya semuanya bisa apa namanya terus dalam semangat yang sama. Nggak apa-apa kita cuma ber-20, nggak apa-apa 20 kalau apinya gede semua bisa ikut ngebakar yang lain gitu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin saya mohon maaf kalau tidak bisa menampung semua untuk berbicara, tapi nanti kita mungkin akan adakan lagi ya kalau memang itu kita perlukan atau teman-teman mau, kita bisa adakan lagi karena toh daring ya, jadi maksudnya karena online gitu, jadi bisa kapan aja kalau teman-teman ada waktu kita bisa adakan kembali. Nah, untuk apa namanya nanti kita mungkin akan undang teman-teman, kalau diundang webinar datang ya, kita akan bikin webinar nanti tentang yang tadi saya udah bilang tuh, tentang terkait apa diskusi apa namanya anggota legislatif dengan konstituen perempuan. Itu nanti kita akan sebarkan undangannya di grup, teman-teman mudah-mudahan bisa ikut datang, hadir, dan bisa ikut berpartisipasi dalam diskusinya. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf sekali lagi, selamat Idul Fitri. Mohon maaf saya kalau atas nama Spak Indonesia kalau kami ada apa namanya ya kekurangan atau apapun ya, itu semuanya pasti tidak disengaja, karena itu semuanya adalah untuk tujuan baik buat kita semua. Demikian saya tutup acara halal bihalal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Mamar. wabarakatuh. Kita belum foto ya, foto dulu dong. Oh ya, Ayo Aduh, foto. aku pakai mukena gini. ya nggak apa-apa Mbak Dini, sama kita nih. Nggak apa-apa. Saya hanya menyimak saja ya, Bu Maria. Oh iya, nggak apa-apa. Yang nggak bisa buka kamera nggak apa-apa, yang bisa tersenyum lebar ya. Yang foto siapa nih? Ika foto ya? Baik, Kak, mana dia kok nggak kelihatan? Halo Ika, kamu foto kah? Malam kakak-kakak, aku Oke. foto ya, boleh? Ya, kamu foto. Ya. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Oke, bebas. Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Dadah. semuanya. Sehat. Terima kasih.
Sampai ketemu semuanya. Minal Sampai aidin wal ketemu lagi, faizin. Mbak Ayu. Minal Minal aidin wal faizin. Mbak Dini jangan lupa oleh-olehnya ya. Terena kita tunggu. Yuk, aku tunggu ya. Kami meet up di Jakarta yuk. Oke, naik wus. Oke, bye-bye. Bye. Bye. Ya.